Ricky jelas bukanlah pemain yang egois. Dia akan memberi umpan kepada pemain lain yang lebih berpeluang gol. Dia tidak ingin panggung hanya untuk dirinya sendiri. Dia juga terus berlari tanpa lelah, membuat pemain lain yang mulai lelah untuk bersemangat kembali. Dia tidak perlu berteriak untuk membakar semangat pemain lain. Tetapi, ketika kain celananya di sebelah kanan sudah diangkat sedikit, rekan-rekannya sudah tahu bahwa dia siap berjuang hingga titik akhir. Paling akhir, harapan kita untuk Ricky Kambuaya tidak berubah dan tetap rendah hati, tetap seperti sekarang ini. Ricky biarlah tetap menjadi seorang jenderal, tak perlu menjadi pesohor. Ricky Kambuaya, pemain timnas Indonesia, jadi amukan netizen usai buang peluang emas. Sintayong ikut kecewa. Ricky Kambuaya jadi sasaran kemarahan netizen di media sosial usai tak berikan umpan ke Spasojevic dalam laga lawan Filipina di Piala AFF 2022. Ya, diketahui pada laga lawan Filipina, Indonesia menang dengan skor 2-1. Sejatinya, Indonesia masih punya peluang lebih banyak cetak gol. Andai saja Ricky Kambuaya tak membuang peluang emas dengan percuma. Saat itu menit ke-86, Ricky Kambuaya dapat peluang di mana menggiring bola berhadapan dengan satu bek Filipina. Di sisi lain juga ada Spasojevic yang berada di sisi kiri tak terkawal. Bukannya mengirim umpan ke Spaso yang berdiri bebas, Ricky Kambuaya justru asik menggiring bola. Akibat kegagalan itu, nama Ricky Kambuaya sempat trending topik di Twitter. Nama Kambuaya dan egois pun sempat trending di topik Twitter selepas laga Filipina versus Indonesia. Seperti yang diutarakan netizen, individu bet padahal udah 1 lawan 1. Bukannya ngumpan ke temannya, kesalahan yang sama terjadi lagi. Celotuk netizen di Twitter. Lah itu memang fungsi target man apa? Kalau nggak dapat suplai bola, ya mana bisa cetak gol? Keluh netizen usai saksikan penampilan Ricky Kambuaya. Sintayong murka pemain terlalu egois. Kecewa menggambarkan perasaan hati dari pemain timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2022. Seperti yang diutarakan oleh Sintayong, pelatih asal Korea Selatan ini tak menampik rasa kecewanya yang mendalam oleh permainan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Menurut Sintayong, permainan timnas Indonesia masih sangat jauh dari harapannya. Kekecewaan Sintayong ini didasari dengan hasil finishing pemain timnas Indonesia. Ia melihat bahwa banyak sekali peluang emas yang disia-siakan oleh Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan dari pertandingan pertama hingga terakhir berjumpa Filipina. Seharusnya pemain timnas Indonesia bisa harus memaksimalkan peluang yang ada, atau setidaknya Sintayong ingin jangan ada keegoisan tinggi dan bernafsu mencetak gol padahal posisinya sulit. Memang, pertandingan melawan Filipina ini saya sangat kecewa dan juga semua laga sebelumnya, kata Sintayong. Namanya sepak bola harus cetak gol agar bisa dapat hasil yang baik. Tapi penampilan baik namun tidak bisa mencetak banyak gol saat peluang dapat, ya saya jadi tersinggung, lanjut Sintayong. Timnas Indonesia sukses melaju ke semifinal Piala AFF 2022 dengan status runner-up grup A. Backlog dan kawan-kawan berpeluang bertemu Vietnam di babak semifinal. Vietnam kini berada di puncak klasemen grup B dengan mengemas 7 poin. Di laga terakhir, Vietnam akan menjamu Myanmar di Maidin Stadium Hanoi Selasa 3 Januari 2023. Sementara satu tiketnya akan diperebutkan oleh Malaysia dan Singapura yang saling bertemu di Bukit Jalil Stadium Kuala Lumpur Selasa 3 Januari 2023. Menurut saya, pastinya kami akan lawan Vietnam karena mereka yang pertama, tapi kami tetap harus melihat hasil akhir. Kami akan persiapkan tim sebaik mungkin, kata Sin. Laga-leg pertama semifinal Piala AFF 2022 akan bermain pada 6 Januari dan leg 2 pada 9 Januari. Sudah sangat lama kita tidak melihat tipikal pemain yang sangat konsisten bermain baik dan berbakat seperti Ricky. Dari lini tengah pula, kreator lini tengah di liga kita memang semakin berkurang. Ricky Kambuaya seperti muncul dari antah berantah. Dan itulah yang kita sesali sekali. Mengapa seorang Ricky baru dikenal dan dipuja penikmat bola seperti sekarang ini, ketika usianya sudah menginjak 26 tahun. Pemain yang lahir di Sorong, Papua, 5 Mei 1996 ini, dikenal malah dari klub-klub kecil, mulai dari Produta di 2015 sebagai pemain yang masih berlabel junior, lalu berpindah ke PS Mojokerto, kemudian naik tingkat sedikit ketika direkrut PSS Sleman 2019, tapi dengan jumlah pertandingan yang diberikan masih sangat minim untuknya.
Ricky baru semakin dikenal ketika bermain di Persebaya Surabaya sejak 2020 dan meningkat karena bakatnya baru benar-benar dihargai oleh seorang Aji Santoso. Aji konon hampir tidak percaya pemain sekualitas Ricky dibiarkan sering berada di bangku cadangan. Kami yang pertama kali menyaksikan penampilan Ricky Kambuaya sebelum dipanggil timnas mengira bahwa dia adalah pemain asing karena kontrol bola yang sudah di atas rata-rata. Tapi mengapa tak ada pencari bakat yang meminatinya? Apakah karena seorang pemain asal Papua itu baru terkesan hebat jika memulai karir dan bermain di Persipura Jayapura?